Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya Yuli Arita Dewi ingin menjelaskan analisis film dengan perspektif psikologi kognitif untuk film yang berjudul Black Swan. Analisis film ini untuk RPL mata kuliah psikologi kognitif. Kita bisa menggunakan media film untuk bisa memahami perspektif psikologi kognitif. Dan kali ini film Black Swan saya pilih untuk bisa menggambarkan proses kognitif kompleks yang dihadapi oleh seorang penari balet yang berada di bawah tekanan, baik tekanan itu dari personal dirinya sendiri, harapan maupun dari tekanan di luar. Nah, tujuan dari analisis film ini ingin mengungkap bagaimana distorsi dari persepsi, perhatian, dan skema diri itu dapat berinteraksi mempengaruhi pengalaman emosional karakter utama, yaitu Nina Sayers, dalam mengejar perfeksionis kesempurnaan dalam performa dia menampilkan film pertunjukan di Black Swan. Tujuan analisis ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis film Black Swan menggunakan landasan teori psikologi kognitif yang telah dipelajari selama perkuliahan, dan analisisnya dilakukan secara deskriptif analitik dengan menautkan dari mulai alur cerita, karakter yang ada, dan konflik dalam film dengan konsep-konsep utama psikologi kognitif, yaitu yang terdiri dari persepsi seperti atensi maupun memori dan reality workstream dan self schema. Nah, di sini kita juga melihat bagaimana adanya tekanan emosional yang dihadapi oleh pelaku utama yang menggambarkan beban emosional yang begitu luar biasa sehingga membentuk konflik dan bagaimana film ini kemudian berakhir. Di Black Swan ini ada tokoh utama namanya Natalie Portman yang memerankan Nina Sayers sebagai tokoh utamanya. Lalu ada tokoh yang bernama Lily yang sebagai pelaku pendamping utama yang hadir sebagai penari balet alternatif yang kedua diperankan oleh Mila Kunis, dan juga ada pelatihnya Thomas Lorey dari Vincent Castle, dan ibunya yaitu Erika Sayers, ibu dari Nina, yang diperankan oleh Barbara Hershey. Ini adalah film dari tahun 2010 yang diproduksi di Amerika Serikat berbahasa Inggris dengan tema utama adalah perfeksionis, ya, kesempurnaan dari performa, adanya tekanan untuk bisa menampilkan tampilan yang perfect, yang luar biasa, performa maksimal, lalu kemudian ada persepsi realitas, ada konflik identitas, dan distorsi kognitif. Nah, isi dari Black Swan. Nah, ini kalau misalkan teman-teman yang suka genre psikologis, ada juga musikalitas, itu cocok ya nonton film Black Swan ini, di mana ceritanya itu dibangun secara bertahap. Yang pertama itu ditampilkan Ines Sayers sebagai tokoh utama, seorang balerina yang dia dari kecil sampai kemudian usia dewasa muda itu tuh menjadi seorang individu yang mengejar kesempurnaan. Dia ingin menjadi pemain balerina utama yang di bawah bimbingan dari pelatihnya yang akan menampilkan Black Swan. Nah, di sini alur cerita itu progresif dan cukup intens dari mulai awal, tengah, dan akhir, di mana Nina itu ada harapan untuk mendapatkan peran utama, tetapi dari sisi pelatihnya itu membutuhkan penampilan yang lebih dari penampilan yang disampaikan si Nina pada umumnya. Lalu kemudian penonton diajak masuk ke dalam perspektif personalnya si Nina, di mana dia memiliki gambaran ideal tentang seorang balerina, tetapi ada muncul tokoh lain di Nina sendiri yang kadang-kadang muncul di beberapa skema dalam film, sosok dirinya tapi yang berwarna hitam, yang karakter negatif yang muncul, dan itu antara ini adalah reality atau ini adalah
bayangan halusinasi dari Nina itu sendiri, dan itu sangat intens ya, silih berganti antara satu dan lain, antara pandangan personalnya Nina, terus kemudian antara persepsi lingkungan luarnya, yaitu pelatihnya maupun ibunya sendiri yang menjadi kabur, berbeda. Ini yang mana sih yang sesungguhnya yang mengalami halusinasi atau yang menunjukkan perilaku yang kemudian membuat si Nina ini bisa begitu distorsif terhadap realitasnya dia gitu. Nah, tokoh utama memang Nina ini adalah yang pertama ditunjukkan sebagai tokoh yang patuh, disiplin, dan juga mengejar kesempurnaan penampilannya, dan dia memiliki hubungan dengan ibunya yang sangat dominan, terkontrol, di mana ibunya itu mendukung di setiap pelatihannya, tetapi kemudian ini menjadi satu harapan yang berbeda, di mana Nina membutuhkan ruang yang lebih longgar antara dirinya, dan juga Nina menghadapi ada tuntutan dari lingkungan, yaitu tuntutan dari pelatihnya untuk menunjukkan performa yang lebih baik untuk bisa sebagai pemeran utama di Black Swan. Nah, ini ada konflik ketika ada pemilihan pemeran utama dalam pertunjukan Swan Lake, sebuah pencapaian kalau di balerina ini adalah puncak karir, tapi di sisi lain Nina sendiri itu memiliki masalah psikologis yang besar pada ini. Bagaimana jadi Nina menghadapi tuntutan-tuntutan eksternal, ada sutradara, lingkungan kerja, standar bagaimana dia bisa menampilkan performa yang baik atau standar artistik yang kemudian berbenturan dengan kemampuan internalnya dia dalam mengelola stres dan juga ekspektasi. Nah, ini mulailah muncul konflik dari internal maupun eksternal tadi. Di situ ada juga peran Black Swan yang kemudian ini menjadi sumber konflik utama, di mana di Swan Lake itu harus ada angsa putih yang memiliki karakter lembut, anggun, yang baik ya, dan juga angsa hitam yang harus dipentaskan oleh satu orang pemeran utama. Nah, di sini konflik psikologis atau ketegangan psikologisnya muncul ketika si Nina itu harus memperlihatkan karakter Black Swan-nya. Nah, selama berbulan-bulan ini ternyata di balik menyiapkan film ini, si Natalie Portman sendiri itu juga berlatih yang luar biasa, lebih dari 8 jam sehari untuk bisa mengalami sendiri bagaimana adanya penurunan mental dari sang balerina. Ini luar biasa sebagai salah satu contoh drama psikologis yang intens yang kemudian teman-teman bisa dan Bapak Ibu bisa menonton gitu. Ada tokoh yang menjadi pemicu konflik internalnya yaitu Lily. Lily ini seorang penari cantik muda yang kemudian eksplorasinya bebas, yang didatangkan oleh pelatih ke tempat baru yang dia memiliki performa yang berbeda dengan Nina. Nah, si Lily ini diposisikan sebagai calon pesaing secara profesional, tapi juga Nina berkali-kali menemukan sisi dirinya yang lain di diri si Lily itu, yang dia menginginkan kebebasan, dia menginginkan spontanitas dan ekspresi yang selama ini tidak mampu dia tunjukkan karena tadi ada tekanan internal maupun eksternal. Nah, ini si Nina lama-lama kemudian menganggap Lily ini adalah ancaman dari posisi dia yang tadi sudah terpilih sebagai pemeran utama, yang ternyata itu hanyalah ketakutan dia saja. Bagaimana dia kemudian melukai Lily sampai kemudian membunuhnya sebelum pementasan, ternyata itu hanya halusinasi dia. Nah, disinilah cerita yang mulai bergeser dari konflik internal, konflik eksternal, kemudian muncul kecemasan, kecurigaan, dan mendominasi bagaimana Nina mempersepsi situasi di lingkungannya.
Nah, ini akhirnya kita disuguhkan pada kondisi yang, loh ini sebenarnya yang nyata yang mana sih? Yang nyata apakah si Lily itu benar-benar dibunuh oleh Nina atau tidak? Karena kok setelah itu Lily hidup kembali, atau yang memiliki masalah adalah Nina, atau yang sebelum masalah itu sebetulnya adalah ibunya yang terlalu mengekang Nina. Nah, ini luar biasa. Film ini tuh menceritakan bagaimana realitas itu tercipta berbeda-beda gitu. Ada realitas utama maupun realitas yang hanya hidup di dalam pikiran si pemerannya saja. Nah, dari sisi psikologis kita bisa melihat bahwa banyak sekali masalah psikologi yang dihadapi oleh pemeran utama, terutama adalah Nina. Yang pertama adalah gangguan depresi, ada halusinasi, dan ada perubahan tubuh gitu. Nah, berbagai atau beberapa kali sex game dalam film ini tuh menunjukkan Nina mengalami halusinasi yang membingungkan ya, yang menunjukkan dia itu mengalami ketidakpastian terkait identitasnya maupun ketidakpastian terhadap apa yang dia lakukan pada dirinya sendiri gitu. Terus kemudian beberapa kali dia melihat misalkan kakinya, tangannya kukunya terjerabut, ternyata setelah dilihat kembali itu tidak ada, dan ternyata yang sebetulnya adalah dia melukai kukunya sendiri. Itu beberapa kali scene di situ yang kemudian mempersepsikan hal yang berbeda dengan yang nyata. Adanya gangguan depresi, halusinasi, dan perubahan tubuhnya itu menunjukkan karakter utama dalam Black Swan itu mengalami kegagalan dalam mempersepsikan kenyataan yang ada di sekitarnya. Dia bagaimana mempersepsi realitas, mengelola perhatian, dan membangun identitas diri ini. Nah, di film ini itu cukup intens untuk bisa ditunjukkan. Dan akhirnya untuk bisa mengejar keinginan menjadi pemeran utama dalam Swan Lake, Nina kemudian harus menghancurkan dirinya sendiri, harus kemudian mencoba dalam bayangannya dia kemudian membunuh Lily sebagai pesaingnya gitu ya, dan melakukan hal-hal di luar hal yang normal dengan pelatihnya. Nah, di sini bagaimana terlihat seseorang kemudian bisa melakukan sesuatu yang destruktif untuk bisa mengejar apa yang dia inginkan. Ya, di sini kalau di Swan Lake adalah tentang kesempurnaan dalam penampilan. Ini yang jelas untuk bisa mengaitkan dengan psikologi kognitif, yang pertama adalah distorsi persepsi dan perfeksionisme. Di sini kesempurnaan itu menjadi pemain balerina yang terbaik, yang sempurna, itu mempengaruhi cara Nia itu mempersepsikan dirinya, memfokuskan perhatiannya gitu. Di bawah tekanan yang tinggi dari ibu maupun pelatih, Nina akhirnya mempersempit perhatiannya, atau selective attention, di mana fokusnya salah, adanya attentional narrowing, dia terkonsentrasi pada kesalahan kecil yang berlebihan dan potensi-potensi kegagalan yang mungkin akan dia lakukan. Dan ini terproyeksi pada bagaimana Nina terus-menerus memeriksa bagian tubuh dirinya, seperti tangannya yang mengeluarkan darah maupun punggungnya yang terus dia garuk, dan bagaimana teknik menarinya yang misalkan ada kesalahan sedikit pun akan dia ulang sehingga tubuhnya sendiri mengalami kelelahan yang luar biasa. Dan ini terkait dengan distorsi persepsi dan perfeksionalisme. Nah, dari sisi persepsi Nina, kita melihat satu ada top down processing, dan yang kedua ada selective attention. Top down processing di sini adalah menunjukkan bagaimana persepsi Nina itu didominasi oleh pemahaman di luar dirinya, top down, di mana realitas ditafsirkan berdasarkan skema yang sudah terbentuk, ekspektasi luar gitu ya terkait pemeran balerina yang utama, maupun ketakutan internalnya dia yang terbentuk. Nah, dia sering menafsirkan komentar dan kesalahan kecil yang ditunjukkan atau yang disebutkan oleh pelatihnya maupun
teman-teman di sekitarnya itu sebagai sebuah ancaman yang merupakan dampak dari skema kesempurnaan atau perfeksionisme yang diciptakannya. Nah, ini tuh membuat satu bias yang tercipta dalam diri dia, yang tumbuh dalam persepsi Nina dalam melihat dunia, yang mengarah pada distorsi persepsi yang cukup signifikan. Gitu. Yang kedua ada atensi selektif atau selective attention, di mana Nina kemudian hanya memfokuskan pada hal-hal tertentu seperti bagaimana dia harus mampu menunjukkan performa yang sempurna. Akibatnya dia berfokus hanya pada aspek kesalahan maupun potensi kegagalan. Nah, dunia persepsinya dia itu menjadi sempit, penuh ancaman, mengabaikan pencapaian yang lain yang sudah diraihnya, yaitu dia sudah terpilih sebagai penari utama dan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Lalu contohnya misalkan contoh distorsi persepsi yang muncul, misalkan bayangan diri. Beberapa kali dalam skema film itu muncul ada bayangan diri, ada dua bayangan Nina yang muncul baik di kaca maupun akhirnya di dunia di luar kaca, yang kemudian kok ini menjadi persepsi realitas yang menciptakan kesadaran tubuh yang tidak objektif. Kemudian ada perubahan tubuhnya, misalkan ada luka di punggungnya yang ditafsirkan secara negatif dan memunculkan kecemasan, dan juga ada penyempitan atensi. Ada juga beban working memory. Nah, Nina mengalami banyak tekanan ya, tidak hanya sekedar tekanan ekspektasi performa dia, tetapi juga kelelahan secara fisik akibat pelatihan yang terus-menerus, yang ini kemudian berdampak pada emosional, tetapi juga pada kognitif. Ini ditunjukkan dari tuntutan latihan yang intensif, konflik relasional dia dengan ibu dan rekan kerja, serta kecemasan akan kegagalan yang terus-menerus membebani kapasitas working memory-nya gitu. Nah, ketika kapasitas working memory itu terlampaui, maka kontrol kognitifnya Nina semakin melemah. Hari ini tercermin dengan meningkatnya impulsivitas, lalu kemudian kesulitan mengevaluasi situasi secara rasional, dia tidak mampu mengelola emosi dengan efektif. Nah, ini kita melihat adanya overload working memory. Nina kelihatan menjadi semakin rentan terhadap distorsi persepsi maupun interpretasi yang tidak realistis dari harapan dia untuk memunculkan performa terbaik dari Swan Lake. Gitu. Nah, ini yang tadi dampaknya. Terus kemudian dampak pada kesehatan mentalnya tentu saja mengalami kemunduran psikologis yang terlihat sangat nyata dari mulai awal sampai akhir ya, yang dimana akhirnya dia kemudian mengaburkan realitas, mengurangi kontrol kognitif, serta menyebabkan konsekuensi negatif yang mendalam pada kesejahteraan mentalnya. Dia merasa dia yang membunuh Lily, ternyata Lily masih hidup, dan ternyata yang dibunuh atau yang ditikam dengan pecahan kaca adalah dirinya sendiri. Nah, itu kan satu hal yang sangat luar biasa yang kemudian memunculkan atau memperlihatkan dampak pada kesehatan mental Nina. Gitu. Nah, puncak dari disorganisasi kognitif adalah pada gangguan reality monitoring, yaitu ketidakmampuan membedakan antara pengalaman yang benar-benar terjadi dan pengalaman yang berasal dari imajinasi Nina. Nah, ini kita bisa lihat di akhir ya, banyak hal-hal di luar dugaan yang kemudian muncul. Gitu. Meskipun akhirnya Nina akhirnya memilih untuk bisa menampilkan performa terbaiknya, penampilan terbaiknya pada pertunjukan Swan Lake, yang meskipun saat itu kondisinya adalah dia terluka di perutnya karena akibat dari tusukan pecahan kaca yang dia lakukan pada dirinya sendiri. Yang tadinya dia pikir dari imajinasi dia adalah dia melukai orang lain, ternyata dia melukai dirinya sendiri. Nah, ini sebuah upaya untuk menunjukkan bahwa dia itu sempurna dalam
dalam pertunjukan Swan Lake sebagai performa utama seorang balerina, puncak karyanya dia, tetapi ini menunjukkan ketidakmampuan dia untuk membedakan antara realita dan imajinasi. Nah, dari film ini mungkin kadang-kadang kita juga mengalami hal yang serupa ketika kita mengalami distorsi kognitif, ketidakmampuan kita untuk bisa menggali atau kemudian memahami hal-hal yang muncul di dalam kognitif kita yang kemudian bergeser, dan upaya-upaya yang dilakukan ternyata kemudian apakah kita menolak, terus kemudian memilih untuk selective attention, maupun kemudian bertahan untuk terus terhadap bias kognitif itu. Nah, di dalam film Black Swan ini, Black Swan ini kita bisa melihat bagaimana sebuah cerita musikal itu bisa memberikan pembelajaran pada kita untuk bisa menyeimbangkan diri antara persepsi diri dan persepsi lingkungan, terus kemudian mencoba menarik diri dari ekspektasi yang terlalu berlebihan, dan kemudian agar tetap bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental sehingga tidak berakhir sama seperti Nina di dalam Black Swan. Oke, demikian analisis film dari saya, dan referensi adalah terkait dengan working memory, cognitive psychology, sensation and perception, source monitoring, self schema, dan the psychology of attention. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.